Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesus, ku kan menari dan bersuka. Oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Oh
biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan. Buatanku dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, selamanya. Seumur ku sembah Kau Tuhan. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Selamanya. Selamanya.
Kami merindukan perkataan-perkataan yang menghidupkan suku. Haleluya. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama. Amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, Tuhan. Ada yang mau sharing pagi nih? Silakan. Haleluya. Ya, yang mau sharing? Tulang mau sharing? Sharingnya? Tak kelihatan tangannya. Baik. Latihan. Baru pulang malam ya ini? Si segar. Baik. Ya wes. Lanjut ya. Oke. Gimana ya? Manusia hidup di zaman saat Tuhan menjadi manusia. Tetapi manusia tidak mampu berterima kasih kepada Tuhan karena memberinya kesempatan yang begitu baik, malah mengutuk kedatangan Tuhan atau sepenuhnya mengabaikan fakta tentang inkarnasi Tuhan, dan tampaknya menentang fakta tersebut dan jemu akan fakta tersebut. Terlepas dari bagaimana manusia menyikapi kedatangan Tuhan, singkatnya Tuhan selalu melanjutkan pekerjaannya dengan sabar. Bahkan meskipun manusia belum sedikit pun bersikap ramah saat menyambutnya, dan secara membabi buta mengajukan permintaan kepadanya. Walaupun ketidakmengertian manusia gitu. Tapi dengan sabar Tuhan melanjutkan pekerjaannya. Ini kebenarannya. Sekalipun manusia selalu dengan gagasannya gitu. Soalnya Tuhan itu sudah diplot harus begini. Banyak Tuhan sudahlah. Berkati saja kami manusia. Nanti
kami akan menyembahmu, kami akan memuliakanmu. Lalu begitu ya, rata-rata ya. Makanya selalu punya bergen dengan Tuhan. Aku akan menyerahkan hidupku kepadamu. Kalau begini, kalau begitu. Seolah-olah Tuhan yang membutuhkan mereka. Jadi tidak bersikap ramah dalam menyambut. Ini zaman dikatakan di mana Tuhan menjadi manusia. Memang kan selama ini kan dalam pikiran kita kan, kalau kedatangan Tuhan itu yang kita bayangkan itu kan selalu hari kemegahan kan gitu. Di mana Tuhan menghukum musuh-musuhnya. Sementara yang mengatakan itu tidak sadar kalau dia adalah musuhnya gitu. Ya kan? Kenyataannya begitu, saudara. Makanya manusia satu dengan yang lain selalu menganggap dirinya lebih baik. Gitu. Kalau dia berkuasa, dia ingin mempertahankan kuasa itu. Tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berkuasa. Karena Tuhan gak kelihatan. Ketika mendengarkan kabar mempelai sudah datang, boro-boro menyambutnya, saudara. Malah meneliti dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara. Diteliti dengan teori-teorinya. Jadi sama seperti kedatangan Tuhan yang pertama, kedatangan Tuhan yang kedua juga demikian. Mereka perhatikan wajahnya, rambutnya, matanya, jenis kelaminnya. Kalau di surga dikatakan tidak ada kawin mengawinkan. Karena kawin mengawinkan itu di bumi, saudara. Makanya dikatakan kedatangan anak manusia itu kan dimana seperti zamannya Nuh kan gitu. Orang akan kawin mengawinkan. Gitu. Makanya ketika Tuhan datang itu, ketika diundang itu kan, maka mereka semua mohon maaf kan. Salah satunya, mohon maaf, aku baru menikah. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Karena apa, saudara? Karena manusia sudah dirusak amat dalam. Mereka menganggap iblis itu sesuatu yang gimana, yang jelek gitu, yang jahat. Gitu. Karena definisi jahat bagi manusia itu adalah bunuh, mencuri, melakukan hal-hal yang tak bermoral, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang melanggar aturan-aturan. Sementara justru iblis itu sudah menyembunyikan dirinya di dalam perbuatan baik manusia. Jadi tetap tidak disadari. Sehingga ketika Tuhan datang, sekali lagi, datang itu kan harus benar-benar bisa dilihat oleh manusia loh. Dilihat manusia itu kan makhluk materi, saudara. Bukan makhluk roh. Tempatnya itu di dunia materi, bukan di dunia roh. Dunia roh itu tempatnya malaikat-malaikat.
Tahu setelah orang mati, dia masuk dunia roh. Entah di mana tempatnya dia. Tergantung. Pada waktu hidupnya, dia itu lagi di mana. Apakah dia mati pada waktu dia itu benar-benar menyambut Tuhan gitu? Kalau dia mati dalam keadaan menyambut Tuhan gitu, maka dia itu akan benar-benar loh menyambut Tuhan maksudnya. Benar-benar dia itu mulai berpikiran lain gitu loh. Menerima Tuhan dalam keadaan yang berbeda. Ya. Makanya Tuhan datang dalam keadaan yang miskin, tidak punya pakaian, dalam keadaan lapar, bahkan dalam keadaan sakit. Tapi orang tidak mau menerima itu kan. Bahkan Tuhan itu datang secara pribadi. Ketika seseorang sakit pengen sembuh, ketika seseorang miskin ingin kaya, ketika Tuhan datang dalam keadaan tidak punya rumah, dia pengen punya rumah. Selalu menolak keadaannya. Itu sebetulnya ya. Memang saudara, Tuhan itu saudara, dia datang secara fisik. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya saudara. Jadi perkataan-perkataannya. Jadi sampai hari ini saudara, ada di antara kita yang mungkin belum mengerti arti kedatangan Tuhan ini. Gitu. Jadi setiap hari kita mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, itu sebetulnya kita sedang dibersihkan dari paradigma kita. Setiap kali kalau kita masih sulit menangkap gitu ya, dia dengan sabar berbicara kepada kita. Dari hari ke sehari nantinya saudara. Sampai kita mulai memahaminya dan memasukinya. Kita nantinya akan diperkenan dia untuk menyampaikan firman ini atau Injil ini kepada manusia-manusia yang lain. Gitu. Dia sendiri melalui murid-muridnya memberitakan Injil. Dia bilang begitu kan. Di dalam kitab Markus atau kitab Matius itu. Markus belum masalah. Dikatakan Tuhan sendiri melalui murid-muridnya memberitakan Injil. Ya. Jadi namun paradigma manusia yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang sudah menerima firman Tuhan. Yang pertama kali dia itu telah tinggal di dalam aturan-aturan yang dia buat sendiri. Jadi ketika Tuhan datang dengan firman yang baru, dia meneliti. Jadi sebetulnya kedatangan Tuhan yang kedua, sebetulnya itu adalah kedatangan firman, saudara. Firman yang baru, pekerjaan yang baru, saudara. Pengertian yang baru. Sebetulnya, walaupun memang Tuhan itu sekali lagi berinkarnasi. Jadi tubuh inkarnasinya Tuhan itu
tidak sama dengan tubuh daging manusia biasa. Namun saudara, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sama seperti kedatangan Tuhan yang pertama. Tadinya kan Maria itu, dia menerima, dia akan melahirkan Mesias, katanya gitu kan. Tetapi saudara, coba perhatikan selanjutnya. Apakah dia mengenal anak manusia itu? Apakah dia mengenal anaknya sendiri? Tidak kan? Padahal saudara, dikatakan dia pulang ke rumah, disimpannya dalam hati. Ketika umur 12 tahun itu ingat. Kenapa kamu memperlakukan kami seperti itu? Jengkel. Tetapi saudara, ketika Tuhan menjadi dewasa juga, tetap dia tidak mendengarkan kan? Tetap dia ingin mengatur Yesus kan? Sampai Yesus bilang, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan? Namun, setelah Yesus disalibkan itu, maka mereka mulai bergabung dalam persekutuan itu. Berarti tadinya mereka tidak, saudara. Ya kan? Karena Yesus mulai berkata kepada muridnya yang lain, inilah ibumu. Dan kepada murid itu dikatakan, kepada ibunya dikatakan, inilah anakmu. Sejak saat itu, Maria diterima di rumahnya Yohanes. Oke. Nah, jadi saudara, dari apa yang kita dengarkan sebetulnya? Dia mengajar kita gitu, apa? Dia mengajar kita itu out of the box gitu. Dengan perlahan, saudara. Dia ngajari kita supaya kita keluar dari kerangka berpikir yang lama. Dia ngajarin kita pelan-pelan gitu. Dengan sabar gitu. Dari setiap firman yang kita baca, maka ketika kita benar-benar lapar dan haus, ketika kita sudah memiliki hati yang murni gitu, maka kita akan tahu bahwa memang Tuhan itu sedang datang. Namun saudara, karena memang dia itu benar-benar menjadi manusia gitu. Dia serius loh menjadi manusia. Dia benar-benar menjadi manusia. Makanya saudara sampai konsep kita tentang Tuhan yang lama itu benar-benar harus berubah. Ini betul-betul saudara, pikiran kita itu sedang diruntuhkan. Saudara. Makanya saudara mesti benar-benar dengan baik mendengarkannya. Saudara, sekali lagi saudara, Tuhan memilih kita sejak dari kandungan ibu kita. Bahkan dikatakan tentang Tuhan sebelum dunia dijadikan, saudara. Tuhan sudah memilih kita. Kalau kita mengatakan, siapalah aku ini? Berarti kita nggak mengerti. Kalau kita besar kepala, sama seperti ketika saya pertama kali saudara membayangkan bahwa anak laki-laki itu adalah saya gitu. Itu saudara besar kepala. Sulit untuk mengerti saudara. Masa sih?
saya yang diberitakan di firman ini gitu. Padahal sebetulnya ini bukan berbicara mengenai entah siapapun itu. Makanya disebut anak laki-laki. Perempuan itu melahirkan, kan gitu. Sebetulnya siapa saja gak masalah. Dan itu bukan berbicara mengenai laki-laki saja. Sama seperti anak manusia tidak bisa disebutkan laki-laki saja. Karena perempuan juga anak manusia kan. Betul nggak? Di banyak orang menyanggah, oh mana mungkin. Oh Tuhan itu adalah perempuan. Waduh, berarti kan orang sedang tetap mendiskreditkan perempuan kan. Tapi apakah yang dimaksud Tuhan itu ada jenis kelamin? Kan tidak. Kenapa harus melalui perempuan pertama kali? Lalu kenapa ada istilah anak perempuan melahirkan anak laki-laki? Nah, saudara, dari situ saudara, kita itu harusnya mulai namun saudara, Tuhan itu walaupun kita itu sudah mengerti sekalipun saudara, dia tahu saudara, perjalanan kita masih panjang. Makanya tetap dikatakan, kamu belum mengenal aku. Karena pada saat seseorang itu berkata sudah mengenal Tuhan, itu berarti dia berhenti bertumbuh. Saudara. Iya. Dan dia akan mengurung Tuhan di dalam pemikiran dia. Pokoknya Tuhan itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itulah kelemahan manusia, saudara. Namun nanti saudara setelah pekerjaannya itu selesai. Jadi ini pun saudara, pekerjaannya ini selesai juga, kita nggak bisa mengatakan, kapan pekerjaan selesai Tuhan? Nggak bisa. Sama seperti murid-murid kan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada zaman ini? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Sama saudara. Kita nggak perlu mengatakan kapankah ini selesai itu. Nggak perlu. Atau kapan engkau benar-benar menyatakan dirimu Tuhan. Nggak perlu. Nggak perlu kita mengatakan Tuhan. Kita perlu berdoa. Tuhan, perlihatkanlah dirimu secara fisik. Nggak perlu kan. Makanya saudara konsep ini saudara yang masih mengikat manusia-manusia yang lain. Jadi bayangkan saudara, setiap orang harus benar-benar datang kepada Tuhan yang unik ini. Masing-masing orang. Masing-masing orang harus menyambutnya di rumahnya secara pribadi. Ya, saya mau memberitakan setiap hari kepada saudara. Oke? Saya akan melakukannya dengan iman semua. Setiap kali ketika saya berbicara, saya merasakan bahwa memang Tuhan yang berbicara. Di satu sisi, saya mengakui manusia. Memang harus begitu. Memang saya adalah manusia. Tapi saudara, apakah saya benar-benar mengakui keberadaan Tuhan itu tergantung bagaimana sikap saya ketika berbicara.
Kadang bergantian makanya. Dan memang Tuhan itu harus benar-benar normal. Jadi ketika kita itu berpikiran normal, maka terjadilah ketenangan di dalam dunia manusia ini, saudara. Normal gitu. Karena memang itu yang diciptakan, yang diinginkan oleh Tuhan. Semua saling. Ketika Tuhan mengatakan kalau kamu diterima karena kamu menerima aku, kalau kamu diterima orang lain, maka orang lain yang menerima kamu itu menerima aku. Jadi berlaku juga kalau kita menerima orang lain, berarti kita sedang menerima Tuhan. Sederhananya begitu. Ya, saudara. Manusia itu sudah rusak. Tetapi saudara, ketika kita dengan sabar memperlakukan orang, seperti itulah kesabaran Tuhan terhadap kita. Iya, saudara. Jadi ketika kita itu menderita ya, dianiaya gitu ya, dikucilkan gitu ya, ditolak, apa saja, mengalami penderitaan, tenangkan hatimu kata Tuhan. Keluar dari keadaan itu. Gitu. Jangan tunggu. Pokoknya selesaikan dulu Tuhan masalahku ini. Jangan tunggu itu. Saudara, sering sekali saudara kita itu memakai pikiran kita. Saudara. Kalau benar Tuhan itu sudah datang dalam hidupku, kenapa hidupku tidak berubah? Itu konsep yang salah. Saudara. Tuhan, kalau engkau ubahkan suamiku, maka aku akan sungguh-sungguh. Salah konsep. Kan begitu. Tuhan itu datang. Dia membuat kita itu menghidupi apa yang sedang kita hadapi. Iya. Jalankanlah. Terimalah keadaanmu gitu. Bersyukur gitu. Setiap hari. Setiap saat ingatlah Tuhan. Bangunlah komunikasi dengan Dia. Dengarkanlah firman. Percayalah kalau Tuhan sudah datang melalui firman, makanlah firman. Itu. Kalau kita mau menerima pekerjaan Tuhan itu, kita harus makan firman. Dengerin aja, gak usah tunggu. Oh, kok aku gak ngerti-ngerti ya? Kok aku gak mudeng-mudeng? Dulu kan ingat, awal-awal saja saya gak ngerti. Gimana cara memulai? Tapi sesudah memulai, cobalah saudara dengarkan. Bukankah makin lama Tuhan itu makin bebas menyatakan dirinya? Ya, Tuhan tidak terkurung lagi. Namun tetap Tuhan itu berhati-hati, saudara. Karena ceritanya kan begini kan. Kan segala permasalahan yang terjadi sejak awalnya. Awal pemberontakan iblis apa sih?
Karena dia diciptakan lebih indah daripada semua yang lain. Itu awal pemberontakannya dia. Selalu coba lihat, saudara. Kalau kita merasa diri kita lebih pintar dari orang lain, pasti orang lain akan menolak kita. Iya. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara, ketika kita mendengarkan dia terus berbicara, kan kita melihat, kalau saya melihat itu ya, kan hebat sekali ya, kok saya bisa mengatakan itu semua. Oh, karena Tuhan ada dalam saya. Oke, berarti saya spesial dong. Saudara, lalu Tuhan menyembunyikan diri lagi. Iya, jadi apa ya? Benar-benar kedatangan Tuhan ini, saudara, Tuhan berinkarnasi. Itu benar-benar, saudara, itu sesuatu yang sangat indah sekali. Sampai nantinya, saudara, dia tinggalkan kita. Ya. Makanya dia juga berfirman, aku akan pulang ke rumahku. Dia pulang gitu. Manusia akan tetap di tempatnya, dan Tuhan tinggal dalam peristirahatannya. Saudara, sekian lama saudara agama itu sudah dianggap apa ya, kayak musuhnya dunia gitu. Makanya mereka juga berusaha menguasai agama. Ketika saudara, jangankan agama Kristen ya, dari Kristen aja dulu saudara sudah begitu kan. Ketika Kristen tidak sanggup lagi ditaklukkan, maka negara mengakuinya, menerimanya, dan memeluknya. Kan dikatakan kan, orang yang punya agama kan pemeluk agama. Maka negara memeluk agama. Tapi saudara, justru di situ kan letak kekalahan daripada gereja kan. Kekalahan daripada kekristenan kan. Ya, setelah dipeluk. Sama saudara. Makanya sekarang saudara, ketika kemarin benar-benar gereja itu dikasih privilege saudara. Makanya saudara, yang paling membela pemerintahan itu adalah orang Kristen jadinya. Karena merasa, wah semua di ini saudara. Mulai ketika diberikan bantuan-bantuan gitu ya. Iya. Sehingga tidak punya daya juang lagi untuk berbeda dengan pemerintahan dunia ini. Bahkan menjadi musuh bagi saudara-saudaranya. Saudara lihat itu dulu saudara. Ya. Bahkan kalau saudara ingat di zamannya COVID itu, ingat kan? Orang sakit tidak bisa masuk ke gereja. Orang flu biar beribadah di rumah saja. Kalau orang yang nggak pakai masker, mana? Kan gitu kan?
Kalau orang yang tidak punya kartu vaksin tidak bisa masuk. Ingat nggak dulu? Kan membuat persyaratan, ya kan? Dalam satu rumah bisa bermusuhan satu dengan yang lain. Nah, saudara, ketika dia datang sekarang, saudara, ketika dia mulai menyatakan dirinya, jadi dia menyatakan dirinya sebagai manusia itu benar-benar normal, saudara. Enggak. Kalau Tuhan itu merendahkan diri sama dengan manusia, itu pikiran Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu datang, saudara, ya, arti daripada kita menyambutnya bukan seperti dulu ketika disambut oleh Maria dan Marta, itu bukan. Karena yang diharapkan oleh Tuhan itu adalah kita mendengarkan dia. Mendengarkan pemikirannya. Saudara, dia tahu, saudara, bahwa manusia itu rusak. Dan memang, saudara, dia sengaja melalui manusia yang hina ini, saudara. Nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ada anak manusia, ada anak Allah, ada umat Allah gitu kan. Ada anak sulung gitu. Ada umat Tuhan gitu. Ada anak saja gitu. Ada tingkatan-tingkatannya. Namun semua sebetulnya Tuhan ingin memperkenalkan dirinya secara eksklusif, secara benar-benar pribadi gitu. Secara pribadi kita menerimanya. Makanya kita mesti ingat perkataan-perkataan firman Tuhan. Kita mesti makan Tuhan, katanya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Harus sampai seperti itu kita menerima firman. Apalagi ketika dikatakan sekarang, yang menghakimi kamu adalah firman-Nya. Yang menyempurnakan kamu adalah firman-Nya. Yang menghajar kamu adalah firman-Nya. Yang kamu taati adalah firman-Nya. Bukan Tuhan yang tak kelihatan. Bukan Tuhan yang di sorga. Makanya kan Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu, sudah cukup bagi kami. Kan heran Tuhan Yesus. Gimana lah kamu nih Filipus? Sekian lama kamu bersama dengan aku, masa kamu belum melihat Allah? Salah pemikiranmu itu Filipus. Percayalah. Ini kebenaran nih, kira-kira kayak gitu. Kalau kamu lihat aku, engkau sudah lihat Allah. Engkau sudah melihat Bapa. Kan bingung kan Filipus itu. Gimana maksudnya? Itu benar-benar konsep pemahaman dia akan Tuhan itu langsung jauh berbeda sekali, saudara. Langsung jauh berbeda, saudara. Mungkin itu direnungkannya seumur hidupnya. Apalah maksudnya ini? Sama, saudara, dengan kita sekarang. Itu mulai mendengarkan
perkataan-perkataan ini. Nah, gitu. Iya, kayaknya betul sih. Karena saudara mulai mengalami sedikit kan. Saudara mulai mengalami apa yang saya ceritakan. Walaupun saudara belum berani. Saudara menceritakan. Kalau saudara punya pengalaman. Enggak, saudara. Pertama-tama itu saudara, beranilah mengakui. Tahu saudara artinya berani mengakuinya? Ngomong dengan mulut. Itu saudara. Saya bisa mengatakan semua itu karena saya terus bicara. Saya bukan tidak punya kesalahan seperti saudara. Sama. Sudah benar-benar anak-anak lihat saya bagaimana saya marah dan sebagainya. Sama. Tapi kenapa kita terus mendengarkan hikmat Tuhan dari orang yang marah-marah ini? Kalau ada yang gak pas pada pemikiran saya jengkel juga. Ya kan? Saya menjadi suami bagi istri saya. Menjadi bapak bagi anak-anak saya. Apakah mereka takut berhubungan dengan saya? Kalau saya mengatakan, saya anak laki-laki itu. Tidak kan? Lalu, siapa yang akan menerangkan kepada kita? Jadi apa yang sebetulnya anak laki-laki itu nanti yang dalam Alkitab itu? Siapa yang bisa terangkan? Tuhan. Tuhan dari surga dia datang. Gak begitu lagi. Dia sudah ganti polanya. Karena zamannya sekarang Tuhan menjadi manusia. Lalu manusia mana yang kita tunggu? Kita mau menunggu yang di Tiongkok itu. Aduh, sampai kapan? Butuh waktu yang sulit sekali lah. Karena esensinya adalah Tuhan, bukan manusia ini. Jadi ketika dia berfirman, makanya dia mengatakan, saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Hanya sama. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Dia masih punya kehendak. Kalau boleh Bapak, lakukanlah cawan ini. Tapi dia sudah bertekad. Oleh karena apa saudara? Diam-diam dia mulai mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Tapi dia tahu kehendak dia bertentangan dengan kehendak Bapaknya. Disitulah dia bekerja sama. Tapi Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Ayah saudara, ketika seseorang itu pede sekali kalau dia itu berkenan di hadapan Tuhan, habislah dia. Kan Paulus kan demikian. Makanya dia bilang kayak gini, oleh karena pernyataan yang hebat itu, Tuhan memberikan duri dalam daging di dalam aku. Jadi ketika aku pengen berbuat yang baik, yang jahatlah yang kulakukan. Gimana lagu ini? Mati lagu ini. Celakalah aku kalau kayak gini terus gitu. Jadi dia benar-benar saudara sangat frustasi di situ saudara. Karena aku ini pendeta, masa aku kayak gini? Kan gitu saudara. Sampai dia mengutuki dirinya sendiri. Jadi saudara, benar-benar saudara, kedatangan Tuhan yang kedua ini sudah kita alami. Tapi saudara, kadang kita belum ngeh. Karena apa? Karena kerusakan kita. Kita belum menyadari betapa parahnya manusia itu, saudara. Betapa rusaknya manusia itu. Kita nggak menyadari. Kita selalu mengatakan, aku baik kok. Aku rajin ke gereja. Aku menjadi suami yang baik. Aku baik kok sama orang lain. Baik sama anak-anak. Lihat anak-anak. Baik-baik semua mereka.
Mereka tidak tahu. Mereka menyangkali firman Tuhan. Bahwa semua manusia sudah rusak. Makanya sering sekali manusia yang biasa tadi itu menjadi Tuhan bagi sesamanya. Iya. Ketika dia mulai punya pengikut, dia berusaha menjagai pengikutnya ini. Dia banyak Tuhan di mana-mana. Itu yang terjadi, saudara. Kalau gereja menjadi besar, mungkin punya pengikut ratusan ribu, maka pemimpinnya akan menjadi Tuhan bagi para pengikutnya. Coba saudara perhatikan. Pasti yang di dalam mulut orang itu pasti memuji-muji pemimpinnya. Itu gitu, saudara. Si hamba Tuhannya pun besar kepala. Dia menjadi berani bicara karena dia punya masa. Dia punya bergen terhadap pemerintah. Tapi justru di situ masalahnya, saudara. Ya. Kan di masa pemilih itu kan yang paling ini kan, yang paling kasihan itu gereja besar, saudara. Iya. Akan didatangi. Bahkan para pengikutnya pun, para jemaat-jemaatnya, mereka itu menjadi calon-calon gitu kan. Mau siapa yang dia ini, saudara? Dia dukung yang ini, yang lain iri. Belum lagi dari gereja lain, belum lagi kalau wali kotanya datang langsung. Dilema kan? Nah dia yang ngatur, dia mengarahkan. Seperti itu yang terjadi. Makanya saudara, Tuhan datang dalam kesederhanaan. Makanya saudara, ketika Tuhan itu menyatakan dirinya hari-hari ini, saudara. Saya tahu saudara, saya bisa merasakan saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, semua yang dikatakan di sini saudara, saya mulai memahami. Seperti yang saya alami, dialami oleh orang ini gitu. Benar-benar ya Tuhan itu menjadi manusia. Benar-benar ya penolakan manusia terhadap kita itu adalah penolakan manusia terhadap Tuhan ya. Sebetulnya kita ini cukup terkejut ya dibuat ya dalam selama perjalanan yang berapa tahun ini saudara. Ya saudara. Kita kan dibuat kaget gitu. Dengan semua keadaan yang kita alami gitu. Saudara, gak ada yang tersembunyi. Walaupun saudara itu berusaha mungkin mengatakan dalam diri saudara, saudara mau bertahan gitu. Tapi saatnya akan tiba. Akan dimunculkan. Bukti daripada seseorang itu tidak serius datang kepada Tuhan. Tahu saudara buktinya? Dia akan jengkel terhadap siapapun. Jadi dia akan bisa memanage hatinya. Selalu ada saja saudara yang membuat dia jengkel. Iya. Kedatangan Tuhan di antara kita, saudara. Benar-benar terjadi kan. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Tuhan yang kamu rindukan itu telah datang
dengan mendadak. Iya kan? Itu yang terjadi, saudara. Ketika kita menyadari kedatangan Tuhan. Namun saudara, perlahan, namun pasti saudara, saudara bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam dirimu secara pribadi. Ya, ada satu keyakinan, ada satu ketenangan, ada satu kemerdekaan. Ya, kita bisa mendidik anak-anak kita bisa membiarkan mereka bertumbuh. Ya kan? Tuhan memberikan waktu kepada mereka untuk mulai melihat jadi apa mereka nanti. Mereka mulai dengan tenang. Kalau lihat bagaimana mereka mulai bertanggung jawab secara perlahan. Saya nggak nyangka saudara kalau kemarin saya bilang nggak usah ibadah, mereka tetap ibadah gitu. Iya. Bagi saya itu hebat. Saudara. Tanpa disuruh saudara, Anika itu dulu langsung dia buat jadwal. Iya. Siapa yang buat? Tuhan. Dan saudara, kehadiran Tuhan yang nyata itu saudara. Baik secara roh gitu, Tuhan yang di sorga, dan Tuhan yang menjadi manusia itu tak dapat terpisahkan. Tuhan yang di bumi dengan Tuhan yang di sorga tidak dapat terpisahkan. Benarlah dikatakan, kalau engkau melihat aku, engkau sudah lihat. Makanya nanti saudara, kan dikatakan setiap mata akan memandang dia yang mereka tikam 2000 tahun yang lalu. Iya. Disitulah baru setiap orang akan menyadari. Disitulah baru nanti orang ditundukkan. Oh, ini arti kedatangan Tuhan yang kedua. Berbeda sekali. Saudara, ketika Tuhan datang pertama kali, ketika dia mulai meninggalkan murid-muridnya, saudara, itu kan pada waktu itu saudara, mereka itu kan tidak menyadari gitu. Kan pada waktu mereka mulai mengikuti Tuhan, kan Tuhan buat mujizat gitu. Tapi tahukah saudara, itu kan ego murid-muridnya itu kan tinggi saudara. Langsung terjadi apa saudara? Persaingan di antara mereka. Iya. Siapa yang terbesar di antara mereka? Mereka bersaing. Tahu saudara, ketika Tuhan meninggalkan murid-muridnya, ketika mereka sudah menerima kuasa Roh Kudus, lihat saudara, fenomena yang terjadi saudara. Hebat sekali. Sampai orang takut bergabung dengan mereka. Iya. Makanya saudara, orang zaman sekarang itu kan membuat patung-patungnya mereka kan. Sama seperti orang Farisi, orang Yahudi, membuat kuburan daripada leluhur mereka, Abraham, Ishak, Yakub, menjadi indah-indah. Karena pikiran mereka adalah pengikut daripada nabi-nabi itu. Makanya kuburan Tuhan Yesus juga kan dikunjungi menjadi tempat wisata. Padahal dulu saudara, ketika Tuhan itu ada,
Mana ada. Seperti itu, saudara. Siapa yang mengingat kuburannya pada waktu itu? Bukan murid-murid, saudara. Siapa yang mengingat perkataan Tuhan pada waktu itu? Bukan murid-murid, bukan rasul-rasul. Makanya saudara, Tuhan itu datang menjadi manusia itu, saudara. Jadi kita yang menerimanya itu harus mengenalinya. Harus mengerti. Jadi segala sesuatu yang kita terima, kadang-kadang saudara kita sedih gitu ya. Kadang ke telepon, ke buah gitu ya. Baru telepon. Itu saudara rasanya mau sedih, mau gimana gitu. Tapi tahukah saudara? Karena di dalam hati saya gitu. Ingat gak kamu dulu ketika mengalami hal itu? Cobalah kamu ingat-ingat dulu. Kira-kira kenapa ya kamu bisa melewati semua? Gimana kamu benar-benar pada waktu itu bingung? Gimana caranya bisa hidup dengan 3 anak? Oh, kalau sudah 12, sudah 4 anak, saudara. Gimana caranya bisa hidup waktu kamu sakit, kamu tidak bisa bekerja, kamu belum dapat apa-apa dari gereja, kamu masih keras kepala pada waktu itu? Cobalah ingat dulu. Gimana lah kamu bisa hidup? Ketika 2011 itu, saudara, ketika saya dapatkan kembali saya harus full time itu, saudara. Oh, saya gak dengar suara dari surga loh. Enggak. Gak dengar suara dari surga. Gimana lah kamu bisa melewatinya? Gimana lah kamu bisa menghidupi anak istrimu? Bisa enggak? Tapi coba ingat. Kenapa bisa lolos? Iya, saudara. Apalagi terjadi pertengkaran saya dengan Tuhan gitu ya. Katanya engkau pelihara aku. Mana buktinya? Waduh. Gak dengar suara gitu. Saya tiap hari deg-degan tiap bulan gimana gitu ya. Hari demi hari. Dari sejak tahun itu, saudara. Berarti sudah berlalu 13 tahun dari 2011. Semenjak saya dari sakit itu 2014, 2013, 2014. Coba udah berapa tahun sekarang? 10 tahun. Coba lihat. Dengan jemaat yang sekian, rasanya gimana? Kamu bisa melewati dengan tidak ada jemaat. Tempatnya besar, tak ada jemaatnya. Mungkin orang berkata, untuk apa pemborosan ini? Gitu kan. Iyalah. Lalu saudara, saya terus memperbaiki gitu kan. Membuat tampilan lebih baik. Mengerjakannya. Untuk apa semuanya gitu. Oh, jemaatnya cuma segini. Gitu. Saya kerja sampai malam. Saya ini. Iya. Saya buat terapi. Saya lihat sisi mana yang ini. Kalau misalnya saya lihat ada yang sudah ini, saya perbaiki. Untuk apa gitu? Mana orangnya? Dengan tekun melakukannya. Itulah Tuhan, saudara. Oh, masih ada.
yang tidak kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Yang nampaknya tidak nyata, tapi nyata sekali mengubah hati kita, saudara. Ya kan? Cobalah lihat perasaan saudara sekarang. Apakah saudara tidak bersemangat setiap hari untuk melihat jauh ke depan? Apakah saudara masih punya ketakutan untuk menatap masa depan anak-anak saudara? Tidak kan? Yakin tidak. Setiap hari saudara semakin bersemangat. Iya. Walau berita apapun di luar, mau beras naikkah, mau apakah gitu, langsung saudara ingat firman Tuhan. Tuhan yang pelihara hidup saya. Kalau kami sudah melewati masa-masa yang ini, kami pasti bisa melewati ini. Iya. Ketika saudara melihat kelemahan karakter saudara, atau apapun itu ya, mungkin saudara gampang putus asa. Gitu. Tapi ketika engkau rasa putus asa, engkau ingat untuk datang sama Tuhan. Lalu engkau mendengarkan satu patah kata, dua patah kata. Ya, tenang lagi kan. Semangat lagi kan. Dan tiba-tiba saudara, suatu saat saudara pasti seperti merasakan sesuatu kekuatan yang baru gitu. Dan ternyata saudara sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun. Ketika mulai sudah disadarkan, ternyata lewat semua. Memang ketika kita hadapi saudara, rasanya gimana? Tadinya pikir, oh kita bisa Zoom. Kita gak terpisah kok karena ada Zoom. Coba dia. Kenyataannya sekarang. Bisa enggak? Memang gak bisa kan? Gak tahu kenapa gak bisa. Emang gak bisa juga. Coba lihat, karena di sana jamnya beda 2 jam. Pas kita mulai Zoom, Kevira berangkat sekolah. Iya kan? Tengah 5 di sini, tengah 7 di sana. Itu udah berangkat sekolah, saudara. Kalau malam, wah, melawan itu, saudara. Melawan rasa ngantuk yang berat gitu. Tapi itu harus dilewati, karena di sini jam 7, di sana jam 9. Belum lagi saudara kalau memikirkan misalnya jualan lagi. Gimana ya? Ada orang beli nggak ya? Teringat masa-masa di sini nggak ada pembeli. Nah, tapi saudara percayalah. Jadi ketika saya merenungkan itu, iya ya, kok bisa lewat kami dulu? Iya, itu nggak terpikir. Aneh bin ajaib. Tapi bisa melewati. Dengan itu saudara, ketika bisa melewati, maka ada satu keyakinan gitu. Ternyata Tuhan itu sangat nyata. Iya saudara. Hebat sekali pokoknya. Baik saudara, puji Tuhan. Kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataanmu. Bagimulah segala kemuliaan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.